Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, mulai hari ini dan seterusnya insyaallah setiap ba'da zuhur akan ada kultum mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sebelum kita memasuki isi dari kitab ini, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang buku ini dan juga tentang penulisnya. Buku ini ditulis oleh imam pakar hadis yang biasa dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau bernama Muhammad, ayahnya Ismail, kakeknya Ibrahim. Berarti Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah nisbat kepada sebuah kota yang bernama Bukhara. Namanya apa? Bukhara. Bukhara itu adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah di sebuah kota namanya apa tadi? Bukhara. Bukhara itu di mana sih? Bukhara itu kalau sekarang itu di Asia Tengah. Berarti beliau bukan orang Arab. Beliau orang Asia. Tepatnya kalau sekarang di sebuah negara namanya Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Sekarang namanya itu. Negara itu namanya adalah Uzbekistan. Salah satu kota yang ada di negara itu adalah kota Bukhara. Imam Bukhari ini sejak kecil sudah gemar menghafal hadis. Bahkan di usia 10 tahun gitu sudah kelihatan kecerdasannya dalam menghafal hadis. Tersohor kemana-mana. Terkenal di antara guru-gurunya sebagai seorang santri yang sangat cerdas. Hafalannya kuat dan banyak. Sejak kecil sudah terkenal demikian. Bahkan di usia 16 tahun ketika beliau sudah menggali ilmu yang ada di ulama-ulama yang berada di kota Bukhara, maka beliau pun melakukan safar. Ya, beliau merantau untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang tinggal di negara-negara yang lain. Beliau awali dengan Mekah. Beliau haji sama saudaranya sama ibunya. Begitu selesai haji, ibunya diantar sama saudaranya pulang, sedangkan Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk menggali ilmu yang ada di kota Mekah. Dari situ kemudian beliau nyari ilmu di kota Madinah. Setelah digali ilmu ulama yang ada di Madinah, beliau ke Mesir, beliau ke Irak, beliau ke Baghdad, beliau ke Basrah, beliau ke Syam, berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan beliau mengatakan, guru saya, gurunya siapa? Imam Bukhari itu lebih dari 1000 orang gurunya. Ya, lebih dari 1000 orang dan semuanya kata beliau ahlus sunnah. Jadi beliau bukan orang yang gampang ngambil ilmu. Beliau akan pilih betul-betul orang-orang yang layak dijadikan guru. Di antara guru Imam Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Bukhari itu muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara gurunya juga Imam Ishaq bin Rahawayh. Kemudian juga Imam Ali ibn Madini dan masih banyak yang lainnya. Dari Imam Bukhari ini terlahir murid-murid yang dahsyat juga. Imam Muslim. Kita sering dengar istilah Sahih Bukhari dan
Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan Tirmidzi juga muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyan, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir yang paling tersohor, juga muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari adalah sosok yang sangat luas ilmunya. Sampai-sampai Imam Ad-Darimi, penulis kitab hadis Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Bukhari. Kata beliau, a'lamuna, yang paling alim di antara kami. Wa afqahuna, yang paling paham tentang ilmu fikih. Wa aghwasuna, yang paling dalam ilmunya. Wa aktsaruna talaba, dan yang paling banyak untuk belajarnya. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Berarti usianya berapa? Wafatnya 256. Lahirnya 194. Berarti berapa usianya? 62 tahun. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan banyak karya tulis. Salah satunya adalah Sahih Bukhari yang paling terkenal. Kemudian kitab yang akan kita pelajari hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Apa itu kitab Al-Adabul Mufrad? Dari judulnya sudah ketahuan, Al-Adab. Berarti isinya tentang apa? Adab. Al-Mufrad artinya adalah yang dikhususkan, spesial, spesifik. Buku ini ditulis hanya untuk mengkaji adab. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukhari itu macam-macam pembahasannya. Memang ada kitabul adab, di situ ada. Ya, tapi itu adalah satu bagian dari sekian banyak bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, beliau mengarang buku ini Al-Adabul Mufrad dikhususkan hanya untuk bahasa adab aja. Kalau dibandingkan banyaknya jumlah hadis bab adab di Sahih Bukhari dengan Al-Adabul Mufrad, jauh banget. Kalau di Sahih Bukhari sekitar 200 sekian hadis. Kalau di sini di kitab ini 1.300 sekian. Berarti berlipat-lipat. Ya, 6 kali lipat banyaknya. Dan ini salah satu kitab adab terlengkap. Ya. Mulai dari adab pribadi, ya, adab bicara, adab tidur, adab makan, ya, adab bermajlis, termasuk juga adab kepada orang lain, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada anak, adab kepada pembantu. Ya, ini kitab yang sangat lengkap sekali. Cuman memang kitabnya tebal, sehingga kita untuk dalam mengkaji kitab ini kita akan ringkas. Maksudnya pembahasannya akan sangat ringkas, sehingga judulnya kultum. Ya, cuma sekitar 7 menit, ya lebih 1 menit enggak apa-apa lah ya. Ya. Kuliah terserah antum berarti. Ya bisa 7, bisa 8, kadang 6 menit. Satu hadis, 1 hari. 1 hadis, 1 pertemuan. Atau 1 ayat, 1 pertemuan. Entah rampungnya kapan, ada 1000 berapa? 300 hadis, berarti 1300 hari. Ya, kalau 1 hadis 1 hari, berarti berapa tahun itu? Ya 3 tahun ya, 4 tahun, 4 tahun lebih ya mungkin, sekitar itulah. Wallahu a'lam. Kalau masih ada umur, ya, kalau masih ada umur. Itu kalau masuk tiap hari loh. Itu kalau masuk tiap hari. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Mulai besok insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis dan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang jamaah yang pengen punya bukunya, terjemahannya sudah ada. Ini sudah ada terjemahannya. Nanti kita pakai yang terjemahan ini supaya gampang bagi yang ingin mengikuti. Buku ini yang di tangan saya terjemahan ini 2 jilid karena sudah ada penjabaran ringkas. Jadi bukan hanya hadis saja, tapi sudah ada penjabarannya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah taala.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.